halo. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala an-nabi qiwamid dunya li arba'ati asya' bi'ilmil ulama wa bi'adlil umara wa bi sakhawatil aghniya wa bi du'ail fuqara. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yang dicurahi hujan yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang yang hadir di acara maulid, masih ada orang yang ingin menyempatkan hadir di acara maulid, menyingkirkan selimutnya yang enak dibawa tidur, menyingkirkan aktivitas-aktivitas malamnya, menyingkirkan waktu istirahatnya, bahkan kegiatan-kegiatan malam di rumah bisa kita pinggirkan hanya untuk hadir di acara maulid. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini, setiap tetes hujan yang Allah turunkan pada acara ini, kita minta kepada Allah yang punya penyakit, Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali Allah hapuskan dosa-dosa kita. Yang punya keluarga, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya anak cucu, Allah jadikan keturunannya saleh, salehah. Yang belum dikaruniakan Allah anak, mudah-mudahan Allah berikan belahan jiwa untuknya. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dijodohkan. Kalau lebih banyak itu ya. Ibu jawab, Bu. Minta tolong wak jangan jawab. Ini untuk orang itu saja. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk kita malam hari ini, kita minta dan berharap kepada Allah begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru yang kami muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, badan kenajaran musalla syuhada, beserta segenap jajaran kepengurusan yang hadir.
kemudian orang-orang tuaku, bapak, ibu-ibu yang hadir malam hari ini, khusus untuk adik-adik remaja yang sudah basah-basahan. Tengok, sanggup orang tua basah-basahan. Berapa lama ini acara untuk dimanfaatkan waktu luang habis dari Medan pulang. Berapa banyak orang dari Medan pulang hanya untuk acara malam ini. Kita masih enak tidur-tidur di rumah kita, tak ompak, tidak menengok perjuangan orang ini. Kalau bukan karena anak syuhada, tak akan mau aku datang kemari. Bisa obat tanya, keliling kami, sangkot selalu kemana-mana ke bawah. Tadi malam kami di Air Hitam, Labuan Batu. Sebelumnya kami ke Pulau Rakyat, ke Sungai Piring, keliling kami. Dia minta tanggal 3. Bisa bah ke syuhada, tanggal 3 paskan, aku bilang. Bisa sekali jalan aku. Dia pun capek dari istirahatnya ini. Sampai kemarin jadi panitia. Ibu tiap yang datang tengoklah, anak-anak muda semua. Ini menunjukkan semangat perjuangan anak muda itu luar biasa, Bu. Bu, minta tolong. Ketika ada anak-anak kita, anak remaja masjid, anak remaja musola, kalau orang itu minta tolong bantuan untuk acara-acara positif, bukan acara judi, bukan acara narkoba, bukan acara geng motor, dukung. Tengok berapa banyak anak-anak remaja kita yang menampilkan keahlian dan bakat-bakatnya. Ini perlu ditengok. Pemerintah harus membuka mata. Bahkan kudonga pada desa tak mau kasih acara ini. Takut sama corona atau takut sama pemerintah. Bisa Bapak Ibu buktikan, 40 malam kami aktif Maulid Arba'in di Medan, Pak. 40 malam yang datang 3.000 orang, satu pun tak ada corona. Siapa yang bisa bilang kita kena corona, Pak? Semuanya sehat-sehat. Hujan-hujan tak ada sakit. Orang yang dekat sama Rasulullah pasti hidupnya enak. Tadi rencana aku nak terbolak saya kau gini lah. Cuma aku tengok mata udah mengantuk, kue tak ada, kopi tak ada. Yang datang pun omak-omak ini tahan-tahankannya, bawa payungnya, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Bangga Rasulullah nengok kita hadir nih, Pak. Setahun sekali acara nih, gara-gara corona dibatalkan. La ilaha illallah. Nih, jadi malam ini separuh ceramah, separuh merepek. Nah, karena aku tengok kopi tak datang. Kalau kopi naik dah, dia agak suara ceritanya. Cuman kamu tak dapatlah kopi. Tahu bukan? Uak-uak itu di belakang bertanya, kenapa ini togak berdua ya, Pak? Iya kan? Semua homo maulid di bagan tak pernah begini kan? Buat yang beda. Kenapa? Kita hitung, Pak. Kita hitung pada Januari sampai bulan Mei 2018. 2 tahun yang lalu. Januari sampai bulan Mei 2018. Lebih 40 ustaz, kiai, ulama, imam masjid dan bilal-bilal tukang azan dibunuh di atas pentas. Boleh buka berita. Kemudian bulan yang lalu di Palembang, kemudian di Sulawesi, banyak ustaz-ustaz kita yang kena bacok, Pak. Jadi kau takut? Bukan takut. Nanti tak ada lagi baca lama. Syekh Ali Jaber di Lampung, begitu ceramah tak berapa lama datang dari muka membawa pisau tertancap di sini. 4 hari yang lalu di Aceh Tenggara, ustaz ceramah maulid kena bacok. Maka ini hadir, ini dua nih, begitu banyaknya orang, dua nih yang mau berdiri di sini. Bagaimanapun kejadian malam ini, orang itu yang bertanggung jawab. Artinya mereka sanggup mengorbankan jiwa raganya untuk seorang Bukhari. Kalau bisa, bukan cuma lagi ceramah dikawal, ustaz-ustaz kita siapapun orangnya kawal supaya mereka bisa selamat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari Januari ke Mei, kemudian bulan lalu di Aceh Tenggara,
3 bulan yang lalu si Ali Jaber kena tusuk lengannya. Ketika ditangkap orang yang menusuk itu, polisi mengatakan yang menusuknya orang gila. Target orang gila sekarang ustaz. Orang gila tahu mana ustaz, mana DPR. Tahu dia. Orang gila tahu siapa yang membilang orang itu gila. Polisi. Lebih 40 orang pak yang kena tikam, yang kena bacok, ada yang meninggal, ada yang kritis, ada yang sampai sekarang tak sehat-sehat ustaz yang dibacok. Lebih 40 orang. Semua yang menikam, yang membacok itu dibilang polisi gila. Yang ku khawatirkan bukan yang menikam gila, polisi yang gila. Urusan gilo-menggilokan itu bukan urusan polisi, dokter jiwa. Betul? Betul? Banyak sekarang orang gilo nih. Elah macam dunia. Kadang banyak orang mengejek dia, belum tentu kita lebih baik daripada dia nih. Entah-entah dia masuk surga duluan, kita di neraka duluan transitnya. Kenapa? Tak dikasih Allah dosa sama dia. Awak banyak dosa awak. Yang mencaci orang, memaki orang, banyak dosa orang. Masuk surga, masuk, tapi transit dulu singgah ke neraka. Ngapain? Cuci dosa yang sudah kita kerjakan. Kalau dia yang tak tahu awak di mana letak dosanya, maka jangan suka mengejek, menghina orang. Ya, itu ada di remaja, tetap semangat apapun yang terjadi, walaupun kopi baru datang. Baik betul kawannya. Ya coba jodoh ya. Biji ya. Kamu nanti kita sini ke pajak kopi ya. Selalu lah, adalah uang pelicinnya adalah pelicinnya lah. Nah khawatir kamu. Selalu. Tapi kok dikasih pada dia? Kata ada. Haraplah. Anak-anak remaja terus kembangkan. Ku tengok udah rame, baju kamu sama gorden pun sama. Nah, pas pula aku pakai sorban sama pula warnanya. Aku tak pernah, aku tak ada ku tengok cuma di pentas orang ni. Aku tak berharap sama baju kita, tapi Allah yang pertemukan kami. Tetap kompak, tetap semangat. Apapun nanti kata orang yang tak elok tentang kalian, jangan pernah pikirkan. Ibu kasih semangat sama anak remaja, kasih bantuan. Bantuan apa? Tak dapat bantu duit, bantu dengan pikiran. Tak dapat bantu pikiran, bantu dengan tenaga. Tak dapat bantu dengan tenaga, cukup diam, jangan banyak komplain. Ini tidak, duit tak dikasihnya, tenaganya tak bisa dimanfaatkan, idenya tak ada yang bisa dibuat, merepek jagoan. Tengoklah nanti pulang habis acara ni besok, ada aja merepel itu, pasti ada. Salah aja wah ini buat orang tu. Anak remaja nih bapak ibu, masa-masa orang tu onda tumbuh. Jadi kalau kita kasih tahu orang tu mengkritik orang tu dengan kritikan pedas, mematahkan semangat, takkan jalan orang. Maka sokong, dukung, bantu, ini kelak akan pengganti pejabat yang akan datang. Siapa yang bisa menjamin dari anak remaja mushola syuhada 10-20 tahun ke depan akan menjadi kepala desa di tempat kita, yang akan menjadi DPR, menjadi camat, menjadi bupati, menjadi gubernur. Bahkan tidak bisa kita pungkiri kalau Allah bilang kun, bisa jadi dari kampung kita adalah orang yang paling sukses di dunia ini. Tak ada yang tak mungkin bagi Allah. Maka terus apapun yang kalian buat, berkarya. Karena apa kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, pemuda jika diibaratkan seperti matahari, maka laksana mentari yang bersinar terik di tengah siang. Kenapa demikian? Karena pemuda memiliki yang lebih secara fisik dan memiliki potensi yang sangat luar biasa.
Maka jelas apa kata Bung Karno dalam salah satu orasinya, beliau pernah mengatakan, bawakan kepadaku 100 orang tua, akan kucabut akar gunung Sumeru, tapi bawakan kepadaku 10 orang pemuda, akan kugoncangkan dunia. Bung Karno hanya minta 10 orang pemuda. Musalla syuhada lebih dari 10 anak muda. Maka kalau bersatu, kalau kompak, kalau konsisten, insya Allah apapun yang dibuat bisa terlaksana. Ini anak muda, remaja musalla, supaya tetap bertahan, jangan bawa masalah pribadimu ke dalam organisasi. Kadang banyak masalah pribadi dibawa ke remaja musalla, batongkah udah keluar dari grup, berhenti, aku berhenti. Kenapa kau berhenti? Sakit hatiku, sakit. Sakit hati kenapa? Tahu kau ya, udah lama kupian-pian, udah kau tahu, udah lama. Tiba-tiba pulang dari Medan, bawanya berjalan ke pajak. Lah, bercewek sama organisasi, dibawakan ke organisasi, batongka putus, dah berhenti organisasi. Ini yang salah. Yang bonaknya cemano, jangan bercewek. Tak percaya kamu, tengok kawan gitu, tak bercewek, baju kuning marhaban tadi, tak bercewek, cuman insya Allah jadi warga Sentosa, insya Allah jadi warga Sentosa ini. Dan dia tak sadari tadi dia bersampingan sama adik iparnya. Mudah-mudahan lancar lah ya kawan, karena cuman dia belum nikah dari kami. Nggak cece. Seloko ini lah, apa begitu buang muka kau. Habis ini kita selesaikan laki-laki sama laki-laki. Lah, anak remaja, itu pesanku buat kalian. Jangan pernah ketika apa yang disampaikan atau yang membuat sakit hati kamu dari masyarakat yang mungkin tak sonang, jangan masukkan dulu ke hati. Diskusi sama senioran, abang-abangan, kakak-kakaan, BKM-BKM, ada paulan, ada abang-abang gitu, ada apa gitu, ada walobe, dari mana wah? Pikir saya tak ada. Apa? Kalang aja itu. Suruh untuk makan miso, kalang. Dan tutup dulu ya. Udah lama aku tak merasa miso bagan. Karena di Medan tak ada misok yang ada penyo. Nah, minta masukan, minta motivasi, minta semangat dari orang-orang yang sudah pernah di organisasi remaja musalla. Terus kembangkan. Karena aku tengok dari Medan pun ramai datang. Pembawa acara vokalis tadi dari Medan jauh-jauh diundang hanya untuk jadi MC ya. Tengok. Disompatkannya juga kemauan kita dari Medan itu sebagai tamu. Biasanya gitu, tapi tidak. Untuk mau berkontribusi dalam acara ini. Siapa tadi? Dedi itu sering ke rumah gitu. Kami di rumah ada setiap malam Jumat mengaji kitab Melayu. Arab Melayu itu orang selalu ngaji. Si Lam tadi yang ceramah di muka pertama. Kemudian siapa lagi yang bawa anak rumah? Kok sangkut bukan pernah lagi ya? Dolan dia saya lah muak lah ke mukanya. Cuman tak aku sebutkan muakku. Minta dengar ya kan? Untung tak ada dia. Jadi kalau bapak ibu paulan kalau ke Medan, ringankan juga langkah ke rumahku. Singgah ke rumahku. Aku turun naik ke PJ, ku joput pakai mobil apa paulan enggak? Bukan sombong, tidak. Orang kaya ini bro. Bukan kaleng-kaleng, tapi bisa pergi mobilnya lain, pulang mobilnya lain. Tinggal posan di handphone, Grab, jadi. Anda pakai nomor, pakai warna, ada di Medan Pak. Nomor 992 katanya. Warnanya kuning, tujuan amplas, angkot. Kalau di sini namanya mopen. Kayu apa Anda aku di Medan itu dapat kuin. Naik mobil Alphard bisa, Alphard yang datang Al-Fatihah kan? Apa yang Anda bisa? Ringankan langkah bapak ibu, uaku kalau ada rencana ke Medan, minta namaku sama sangkot, atau ada orang Wasia, ada orang Waindo, minta namaku sama orang tua kami dah di Medan, joput kami, ku joput.
Karena sakit hatiku kalau ada orang bagan ke Medan tak singgah ke rumahku. Macam tak kenal dia sama aku. Jangan takut kau bawa makanan. Apa makan ibu di bagan ni? Ku buatkan. Menubi tumbuh. Aku menumbuh sendiri. Nah ini cerita makan pula kan. Karena kan tak ada makan malam ni kan. Karena setiap maulid, biasanya maulid di bagan, biasanya pula kan. Setiap maulid itu ada makan. Biasanya pula. Tapi karena aku tadi hujan kan lama wonak tadi kan, biarlah lama-lama aku datang, mana tahu penghabisan ada makan. Cuman tak ada dibisikan orang itu makan. Ada ya tidak? Gue lawan tuh kan tak ada bilang iya kan, tak ada. Tak apa-apa lah, aku bukan nak minta makan ke bagi. Rumah aku ada yang bayar. Cuma kalau dihidangkan, alhamdulillah. Kalau tak ada, parah kali itu pula. Biasanya ada bisa belakang bilang tak ada. Ini namanya menyalahi adat. Daerah-daerah pesisir pasti ada makan-makannya. Asahan, Labuhan Batu, kemudian Tanjung Balai daerah kita ini, pergi ke Ranto, pergi ke Sibolga, bahkan ke Aceh masih ada adat itu Pak. Makan-makan sebelum ceramah. Cuma karena hujan tadi tak sampai juga aku datang duluan kan, makan lagi di rumah aku. Nunggunya tak aku udah curiga. Ini pasti tak makan duluan ini. Makanya aku makan duluan di rumah. Tapi ku setel makanku selalu aja selalu berhenti. Aku udah ku setel. Makanku sikit ke pinggir lambung sikit sebelah. Lambung sebelah lagi masih kosong. Nah, jadi kalau anda kau buat pun buatlah. Nah, cuma kita ada pula tanda-tanda yang tengok dah. Kita mulai aja lah ya. Nah, itu untuk anak. Ibu kalau ada masalah anak-anak muda ni jangan togoh orang tu di saat rame-rame. Nanti koci hati orang. Panggil ketuanya, suruh menasihati anggotanya. Anggota jangan sakit hati kalau dinasihati ketua. Ketua muda ataupun dia sudah berumur, tetaplah sami'na wa ata'na. Itu perlu dipatuhi. Jangan mentang-mentang adian kita lebih tua dari dia ketua. Ketika dia menasihati mengingatkan kita bangkang. Allah sok mantap, aku lebih tahu daripada dia. Tidak, setan itu lebih tahu daripada semuanya. Iblis pertama diciptakan sebelum Nabi Adam Pak. Tapi dia lebih paham, semua paham. Quran dia hafal, semua penciptaan dia paham. Karena tak punya akhlak, tak punya adab, sombong, ingkar. Makanya penghuni neraka. Janganlah bangga-banggakan aku lebih tua, janganlah. Tak ada gunanya itu. Yang dipentingkan dalam kehidupan itu bukan karena tuanya, bukan juga karena banyak ilmunya. Iblis itu kurang ilmu apa? Banyak ilmunya, ya. Anak-anak muda, kalau tak tahan juga kamu ke hujan tuh balik ke belakang aja kamu belakang. Rumah ibu tuh kosong itu. Kamu mendomam pula kamu. Musim corona ini ya. Nah, sikit-sikit domam corona, pilek-pilek corona. Entah ada lah tak corona tu. Aku kalau corona tu manusia, aku bijak-bijak ni. Cuma kena tak nampak. Begitu doa anak dibawa ke rumah sakit, bawa ke rumah mana? Kenapa anak ibu? Doa gara apa? Naik maulid. Siapa ustaznya? Kita bawa ibu lagu tu. Biarkannya anak-anakku bawa hujan. Nah, pokoknya dah pulang ya. Doa kamu bantu begitu. Nanti selesaikan tugas. Dah. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini jam 12. Jam 12 kurang 1 jam. Tak usah lama-lama. Karena acara ini 1 hari kan? Bukan 2 hari kan? 1 hari. Berarti kalau 1 hari jam 12 kurang 1 menit acara siap. Kalau jam 12 lewat 1 menit udah 2 hari. Kalau udah 2 hari berapa cuma? Berapa lagi kue yang dibuat? 1 hari kan? Sebelum jam 12 siap gitu. Apa dah lama ya kan? Orang udah mengantuk semua nah. Waktu lagi ni alah mau bolak lah dulu pula. Makanya wak obed lo tak duduk situ mana tak ada muka. Karena dia tahu jam-jam segini cocok tidur. Udah mengantuk nging balik nah. Aku tak ada tidur lah tadi obed membuat mataku dibongkar. Nah, Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam diperingati hanya untuk membuktikan cinta sama Nabi. Tak ada lain Pak. Apa kau golak kan?
Coba kamu kasih calling itu dulu. Baca aku. Udah jam dia mungkin belum? Kasih memang ubat. Lupa jadi kan? Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperingati di mana-mana seluruh dunia hanya untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Membuktikan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada lain. Maka kalau ada orang yang mengatakan maulidnya bid'ah, berarti dia tak cinta sama Rasul. Buat maulid bid'ah, wirid yasin bid'ah, kenduri bid'ah. Kalau rumah orang kenduri tak bid'ah bagi dia. Pasal lemak, bibir itu tokan lontong-tontokan apa tu? Apa? Kolak. Kenduri rumah dia wirid tak boleh bid'ah. Rumah orang membungkus plastik. Kenduri bid'ah, maulid bid'ah, mi'raj bid'ah, tahlilan bid'ah. Bahkan kemarin Baulan kami di Sungai Piring, kebetulan kami menginap di rumah Ketua MUI. Ada sebelah Ketua MUI itu rumahnya meninggal pula awat. Aku bilang semua kenapa anak lah jam segini waktu meninggal. Aku pikir kan begitu waktu meninggal viral, populer bahasa orang-orang yang suka bid'ahkan itu, mengantarkan jenazah pakai ambulan bid'ah tadi. Gotong gaulah sampai 3 kilo tuh gue bilang. Sikit-sikit bid'ah kafir sesat, kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar katanya. Setiap yang tak pernah dibuat Nabi masuk neraka. Sodok muncungnya bercakap tuh. Yang tak pernah dibuat Nabi masuk neraka. Maulid tak pernah buat Nabi masuk neraka yang buat maulid. Yang nonton maulid masuk neraka. Yang ceramah dia ceramah maulid masuk neraka. Panitia maulid masuk neraka. Mak wirid masuk neraka. Tahlil takziah malam pertama, kedua, ketiga masuk neraka. Itu pendapat dia yang suka membid'ah-bid'ahkan orang lain. Ada di kampung ni begitu? Ada? Bilang sama dia, muka kau bid'ah bilang. Tak pernah muka kau tu ada zaman Nabi. Sikit bid'ah, sikit macam ayah dia punya surga tu tengok. Mungkin ayah sama dia juga punya apa panitia neraka. Panitia ada panitia pelaksana itu. Nah, yang ngasih, yang masuk nongkrong aku siapa? Ini. Kalau berbeda, biarkanlah perbedaan ada sampai kiamat tak pernah sama. Namanya manusia berbeda pikiran, pasti berbeda apa yang dia punya. Kalau beda, biarkanlah berbeda. Silaturahim tetap kompak, betul? Nih pemilu dokan. Jangan gara-gara pemilu batongkah. Soring begitu bah. Awalnya di kampung kita nih, dah tak baca kapan. Dia 01, dia 02, itu 03, 04, 05, ada 008, saras 008. Ada pula imam masjid, imam musalla 02, jamaah 03 tu ada datang. La ilaha illallah, kocik betul persahabatan. Berapa bulan lagi lah pemilu? Gara-gara pemilu yang berapa bulan lagi, berapa lama silaturahim yang kita bangun kita hancurkan. Kalau berbeda pilihan silahkan, perbedaan itu ada, tapi silaturahim tetap kompak. Laki nomor 1, bini nomor 2, tidur tak seranjang, kan bodoh namanya itu. Tetangga nomor 1, awak nomor 2, batongkah di sini sindiran. Kaos boleh beda, partai boleh beda, pilihan calon bupati boleh beda, silaturahim tetap dijaga. Kalau ngopi tetap bersama, cocok. Cuman elok-elok musim-musim pilkada ini banyak kambing berbulu domba. Hah? Banyak kambing berbulu domba. Apalagi macam-macam awak nih apa? Siapa yang datang terima, apa yang dikasihnya ambil. Elok. Kejadian 2019 yang lalu kami sakit hati bah. Di Medan kami sudah merancang pemuda-pemuda Bagan Asahan yang ada di kota Medan, kami kumpulkan hanya untuk memperjuangkan DPR yang ada di Asahan. Berapa banyak DPR kita, cuma 1 yang duduk. Maka kita sanggup Ustaz Mutakin sendirian mengatasi kampung itu.
Target kita waktu itu ada paling tidak 3 DPR harus duduk. DPRD Sumatera Utara harus 1 duduk. Itu Bang Zulkifli dari Demokrat dulu. Ternyata dia pun tak duduk. Cuma 1. Cuma Ustaz Mutakin dari Partai PKS. Di mana sakit hatinya? Datang orang yang bukan orang kampung, datang orang luar mengkasih 200.000 sakapalo, hilang kekampungan tuh. Mau nang dia apa dibuat sama kita? Tak, Pak. Itulah yang mula-mula kita bangun, Pak. Pemilu selalu ada, tapi tolong jangan lupa kampung kita. 200.000 sebatas mana lah bisa dihabiskan, Pak? Copernya habis itu. Boleh boras cabai tomat bawang 2 hari habis. 5 tahun menderita. Coba bayangkan balik. Makanya Ustaz Mutakin kewalahan, Pak. Karena di gedung DPR itu yang mewakili bagian asahan cuma dia sendirian. Berapa kecamatan yang dipegangnya? Dapil asahan akan sanggup dia sendirian. Maka jangan pala marah-marah sama Ustaz Mutakin kalau memang tak bisa diselesaikannya semua. Tak sanggup dia mengatasi sendirian itu. Maka tak datang dia marah juga ya. Tahu jauh aku datang dia buat lo tak datang. Maka ke depan calon bupati akan hadir. Maka pilihlah yang betul-betul dekat dengan rakyat, dekat dengan Allah. Ini konsep untuk memilihnya. Dia dekat dengan rakyat tapi tak dekat sama Allah. Hati-hati, Allah pun dikhianatinya, apalagi kita sebagai rakyat. Dekat sama rakyat, dekat sama Allah. Berapa calon Paula? 3. Ya usah lama-lama, nampak kali kampanye ya. Lama-lama 3 ke calon. 3 calon itu pilihlah Bapak Ibu. Semuanya Islam, ya kan? Semua Islam. Kalau emang ada di antara orang yang kafir, ya haramkan memilih itu. Quran, bukan cakapku. Quran menjelaskan. Yang terpenting adalah siapapun yang duduk, silaturahim di bagan kita ini tetaplah terjalin. Maka dengan hadirnya maulid Nabi, dengan hadirnya maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan menumbuhkan kembali rasa cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang paling agung di antara yang lain, Nabi yang paling populer di langit, Pak. Kenapa bilang populer? Dijelaskan sudah dari dulu oleh ulama dalam kitab. Sebelum Allah ciptakan langit bumi, Allah sudah populerkan Nabi Muhammad. Ketika itu ada sahabat bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mau bertanya kepadamu ya Rasul, apa dan siapa yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini?" Apa dan siapa ya Rasul yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, belum diciptakan Allah langit, belum diciptakan Allah bumi, lautan belum diciptakan, gunung belum tercipta, semua manusia belum ada, aras belum ada, surga belum ada, neraka belum ada, semua alam semesta kosong, yang ada hanya satu. Siapa ya Rasulullah? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan Nur Nabi Adam alaihissalam. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan Nur Nabi Sis putra Nabi Adam. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan Nur Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai 124.000 Nabi dan Rasul. Ketika sudah diciptakan Allah dari Nur Muhammad itu, Allah jajarkan, Allah bariskan, Allah jajarkan, Pak. Setiap nur para Nabi 124.000 itu dijajarkan. Dan ketika itu Allah perintahkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di barisan mereka. Ketika lewat, Nur Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, siapa yang barusan lewat?" Mengkilau luar biasa warnanya, luar biasa cahayanya, mantap ditengok, wibawa yang memiliki karakter. Siapa dia ya Rabb?
Allah menjawab, ya Adam, hada habibi. Wahai Adam, ini kekasihku. Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Pertama dalam proses penciptaan, terakhir dalam proses pengutusan. Belum Allah ciptakan semua Bapak Ibu. Allah sudah kenalkan Nabi Muhammad kepada seluruh para nabi dan alam semesta. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan luar biasa keindahan dan kenikmatan serta kebahagiaan kepada ibunda Nabi Muhammad, sosok seorang nabi yang mulia lahir dari rahimnya. Maka bukan cuma lahir seperti kita lahir, tapi Nabi Muhammad lahir, Allah pun ikut gembira. Maka pantas kita umat Nabi Muhammad mengaku umat Nabi Muhammad gembira memperingati hari lahirnya. Kenapa? Karena Allah pun ikut gembira. Cahaya yang sangat luar biasa menjilat, nur ala nur. Dari cahaya di atas cahaya, begitu luar biasa dahsyat cahaya Rasulullah dari rumah Rasulullah sampai ke pintu langit sana. Tembus sampai orang Quraisy bingung, ada apa ini? Karena tak pernah terjadi. Apalagi bentuk kegembiraan Allah. Salah satu bentuk kegembiraan Allah Nabi Muhammad dilahirkan, malaikat Jibril Allah utus di pintu langit membawa panah beserta anak panahnya. Apa tugas malaikat Jibril? Kenapa ditugaskan Allah berada di pintu langit dunia? Karena setiap malam iblis datang ke langit mencari informasi-informasi langit, disampaikan informasi langit itu kepada dukun yang ada di dunia. Maka dikirim Allah Subhanahu wa taala Jibril berada di pintu langit dunia megang anak panah agar iblis tak bisa datang. Kenapa harus malam itu? Kan bisa sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir. Kata ulama, ta'zim wa takrim, memuliakan dan mengagungkan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menunjukkan dalam Quran ketika Allah Ta'ala mengantarkan firman-Nya melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan salat, aqimus shalah, Allah tak salat Pak. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, Allah tak membayar zakat. Haji umrah, Allah tak haji, Allah tak umrah. Syahadat, Allah tak bersyahadat. Ini perintah. Tapi ketika Allah perintahkan salawat, belum Allah perintahkan, nah Allah sendiri duluan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna fi'il mudhari, artinya terus-terusan sampai hari kiamat Allah dan Nabi berselawat. Baru perintah kasih Allah, setelah Allah buat Allah kasih perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mengaku diri kau itu beriman, salawatlah kepada Nabi Muhammad. Allah perintahkan salawat. Sebelum Allah perintahkan, terlebih dahulu Allah melakukannya. Beda dengan perintah-perintah lain, menunjukkan begitu dahsyat luar biasa sanjungan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita tanya diri kita, sudah sebatas mana cinta kita sama Nabi? Sudahkah cinta itu membekas dalam hati kita sama Rasulullah? Atau mungkin cinta kita palsu, cuma diucapkan dari lisan, tidak disertai dengan perbuatan. Kenapa? Karena hari ini terbukti banyak orang mengakui cinta sama Nabi, tapi tidak membuktikannya cinta sama Nabi. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu yang mulia, ada seorang yang bernama Immanuel laknatullah alaih. Immanuel laknat ini Bapak Ibu presiden Prancis. Tahu Prancis? Bu? Hei, Prancis tahu? Air Jerman ke kiri. Di Prancis. Dipampangkan orang tuh Pak, dipampangkan orang tuh kalikatur gambar Nabi Muhammad. Kalikatur kalau bahasa kita gambar wak cepot. Mereka membuat kalikatur gambar Nabi Muhammad. Mereka menghina Islam. Mereka bilang Islam itu agama yang krisis. Ini Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Laknatullah alaih, ini julukannya. Baru dapat dia kemarin seminggu yang lalu. Apakah ada terasa sakit hati? Belum. Kalau malam nih aku memaki-maki ayah, mak, bapak, ibu, sakit hati tidak? Sakit tidak? Oh enggak, yang kamu undang aku dari Jakarta? Tidak. Oma ayah kita dimaki, Pak, sakit hati kita. Nabi Muhammad dimaki-maki di Prancis sana. Dia mengatakan dia bukan menghina Nabi. Dia bilang kebebasan berekspresi. Kapalu tak kau kebebasan berekspresi? Mana kebebasan berekspresi? Kalau sudah melewati batas seperti itu namanya penghinaan. Apa tanggapan Republik Indonesia? Apa tanggapan Wakil Presiden selaku Kiai? Tak ada apa-apa, Pak. Maka kalau ada hari ini orang yang tidak tersinggung ketika Nabi dihina, ketika Nabi dihina dia tak sakit hati, ketika Nabinya dijelek-jelekkan dia tak sakit hati. Kalau anak muda, doakan jadi Wakil Presiden. Doakan kamu jadi Wakil Presiden. Amin mula ya. Ini perlu. Ustaz, jauh lah Prancis itu, cuman nak mendemo nih. Anak-anak muda yang mau ikut besok pagi jam 9 kita aksi di gedung DPR. Demo kita di gedung DPR. Jumpa kita di gedung DPR insyaallah besok jam 9 pagi. Apa yang bisa kita buat? Prancis jauh, Bu. Tak mungkin kita datangi rumah presidennya kan, Bu. Assalamualaikum, salam. Kenapa kau hina Nabi kami? Begitu. Tak mungkin. Apa yang dibuat paling tidak ketika dia menghina presiden, menghina Nabi kita, menghina agama kita boikot apa yang dia punya. Kita kanyang, kita boikot, hentikan produk-produk mereka. Karena mereka bisa jaya, mereka bisa sukses. Karena umat Islam banyak membeli produk-produk Prancis. Apa produk Prancis? Salah satunya minuman Aqua. Ada Bu Limah menengok aku. Bu Limah, kalau memang cinta Nabi, jangan nando Amerika Aqua di kode itu. Kalau memang cinta, kode-kode yang ada yang mengaku umat Nabi Muhammad, buktikan betul kita sakit hati dengan Presiden Prancis. Bagaimana caranya? Jangan jual produk-produk Prancis, jangan jual Aqua, jangan membeli Aqua. Makanya sebelum acara dikasih tahu orang, jangan ada minum Aqua. Banyak produk Islam, banyak produk Indonesia, itu yang kita manfaatkan. 2 miliar umat Islam di dunia, Pak. 2 miliar. Kalau 2 miliar ini setahun tak beli mereka Aqua, insya Allah bangkrut orang. Apalagi ibu punya anak, punya cucu, minum susunya susu SGM. SGM punya Prancis. Cari GSM baterai. Anak-anak muda yang pakai pencuci muka Garnier punya Prancis. Nak makan tuh buat. Minuman Yakult, tahu Yakult? Cintai ususmu. Dari judulnya pun salah, disuruhnya mencintai usus. Supaya jangan sakit ususmu. Bukan pakai sakit usus. Usus sehat, kadang hati yang tersakiti. Iya. Itu Yakult, itu SGM, itu Garnier, itu Aqua. 4 produk nih aja yang banyak kita konsumsi. Mulai besok pagi jangan ada yang belanja itu. Kalau memang cinta sama Nabi, aku bukan melarang atau menyuruh, tidak, cuman menyampaikan kepada bapak ibu yang hadir di kampung kita ini supaya bentuk cinta kita sama Nabi tak bisa banyak, begitu pun jadi. Jangan ada boleh Aqua. Acara bapak muswirid jangan boleh Aqua. Mahal pula ya kan? Mahal kan? Udah mahal buat kawin ini. Besok kita buat pabrik Aqua di bagian ini. Ya salah. Cuman dah lah 3 bulan hancur. Tak ada yang boleh ya. Udah bangkrut. Begitu cara kita memboikotnya. Jangan ada lagi belanja untuk mengkayakan orang Perancis. Kalau sampai-sampai dulu kita koci ada main Perancis. Inilah membudayakan Perancis namanya. Dan mulai sekarang jangan pesta ada Perancis. Budaya kita lama kan ada bajambah. Kenapa, Bon?
Bajambah tuh budaya-budaya gitu, pesisir Melayu Pak. Ada Perancis, makan kadang toga. Hilangkan budaya-budaya Perancis tuh. Bau masih lagi. Ini apa namanya? Masih ada apa dari mana? Hah? Pandai kamu jawab ya? Dari Melayu? Ada lantak lah dari Melayu. Nah, sampai saat ini belum dapat itu apanya. Dari mana datangnya? Yang tahu aku apalah. Ada Perancis. Nah, main susuan main Perancis, mau Perancis, jangan main Perancis lagi, main suan nih lah. Pokoknya setiap nama Perancis, kalau bisa muntah awak menyebutkan nih. Salah satu bentuk wujud kita benci sama orang itu itunya Pak, bukan nak mengakui tidak. Walaupun tak bisa secara kontan, paling tidak polan-polan. Ya polan, ada kode itu malam nih pulang gang ada kode itu nanti aku campak kan. Kalau emang butuh cinta, buktikan. Nabi menyuruh kita nih membuktikan cinta kita Pak. Siapa lagi yang bisa membela nama Nabi Muhammad kalau bukan kita yang mengaku umat Nabi Muhammad? Kita mengaku cinta Nabi, mengaku umat Nabi, tapi ketika Nabi dihinakan diam. Maka apa kata Buya Hamka? Kalau ada orang yang mengaku Islam, dia mengaku Muslim, dia mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak sakit hati ketika agamanya dihina, tidak tersinggung ketika Nabi dihina, ganti pakaian itu menjadi kain kafan. DPR yang tidak tersinggung dengan penghinaan Nabi, ganti pakaian dengan pakaian kain kafan. Kepala desa yang tak tersinggung, ganti jabatan kepala desa menjadi kain kafan. Siapapun kita masyarakat yang ketika tidak tersinggung ketika Nabi dihina, ganti dengan kain kafan. Maknanya lebih baik kau mati, kata Buya Hamka. Tumbuhkan rasa cinta sama Nabi, maka akan terasa sakit kalau Nabi dihinakan Pak. Kenapa banyak orang tak tersinggung ketika Nabi dihinakan? Karena tak ada rasa cinta sama Nabi. Bahkan di Republik Indonesia ini, di negara Republik Indonesia tercinta, orang yang menghina Nabi tidak ada hukuman, penjara tidak, ditangkap tidak. Yang menghina Jokowi ditangkap. Siapa yang menghina presiden, menyebut menjelek-jelekkan nama presiden, akan ditangkap. Hukum sudah ditetapkan, tak kita salahkan orang yang berhukum. Berarti lebih mulia presiden ketimbang Nabi Muhammad. Cuman di Brunei dan di Malaysia yang ketika Nabi dihina, penghinanya masuk penjara. Banyak negara-negara lain yang ketika Nabi dihina bahkan dipancung Pak. Sebelum kejadian penghinaan oleh Presiden Perancis laknat ini, ada seorang anak muda Perancis yang Islam, umurnya cuma 19 tahun, membunuh gurunya. Kenapa dibunuhnya? Karena gurunya menghina agamanya, karena gurunya menghina Nabi Muhammad, karena gurunya menghina Allah, menghina Islam, menghina agama Islam semuanya. Dipukulnya mati Wan. Dan budak itu pun mati dibuat presiden. Dihukum pancung, ditembak mati. Tapi ketika ada orang yang bukan Islam menghina Nabi Muhammad, dilindungi Pak. Ini yang terjadi di dunia akhir zaman, termasuk di rezim Indonesia hari ini. Yang bonah gawan, yang salah monah. Ini terjadi. Maka menumbuhkan rasa cinta sama Nabi, hadirkan Nabi Muhammad dalam hati Pak. Tadi dah dibuat marhaban. Itu marhaban kenapa berdiri? Ulama mengatakan hukumnya sunnah. Kenapa? Karena setiap acara maulid ada marhabannya, ada mahalul qiyam toganya. Nabi Muhammad ada datang di acara itu Pak. Maka disambut Nabi dengan selawat-selawat. Ketika Nabi hijrah Makkah Madinah disambut dengan selawat. Tala'al badrun alaina min saniyatil wada wajaba syukuru alaina mada'a lillahi da. Disambut Nabi pun datang. Makanya kita toga. Ada tadi yang tak toga, ada yang tak toga tapi badannya sehat, cuman malas toga, tak punya adab sama Nabi. Nabi datang tak mau kita toga, pejabat datang toga menyalam.
Bupati datang toga, camat datang toga, DPR datang toga menyalam. Nabi datang tak mau kita toga. Ini perlu kita buat, kita kuatkan. Setiap acara maulid jangan lupakan marhaban, dan setiap marhaban ada toga. Toganya kita itu menyambut Rasul datang. Hadirkan Rasul dalam hati, insya Allah sakit hati kita ketika Nabi dihinakan. Ini yang pertama. Yang kedua, selain kita menunjukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad acara maulid, yang kedua adalah mengenang kembali betapa dahsyatnya Nabi Muhammad, si anak yatim. Anak yatim itu Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 bulan dalam kandungan omaknya, ayah udah meninggal. 2 bulan dalam kandungan, ayah udah meninggal. Begitu lahir Nabi Muhammad disambut bidan, ada 2 orang bidannya. Siapa bidan, nama bidannya Bu? Hah? Mbak Elpina. Itu bidan di tempat kami. Siapa bidan ketika Nabi dilahirkan? Bidan Bu Ayu. Ada 2 bidan yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, itu dibacakan dalam berjanji tadi. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu. Ini 2. Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudisiyah. 2 wanita suci yang dikirim Allah untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Siapa namanya? Pertama Asiyah istri Fir'aun, yang kedua Siti Maryam, omaknya Nabi Isa. Nabi Isa punya omak namanya Siti Maryam. Oi, Siti Maryam. Oi, Maryam. Omak Nabi Isa, Siti Maryam. Ya. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan roh kepada Siti Maryam, ditiupkan roh supaya lahir anak dalam rahimnya. Siti Maryam bilang, "Cemana bisa aku melahirkan anak wahai Jibril, sedangkan aku tak pernah disentuh laki-laki." Disentuh laki-laki aku tak pernah Jibril, bagaimana mungkin aku bisa melahirkan seorang anak? Kata Siti Maryam, "Ini perintah Allah." Kata Jibril. Begitu sudah ditiupkan roh, pergi Siti Maryam. Pergi Siti Maryam kemana? Mengungsi ke daerah lain. Apa sebabnya? Takut kena fitnah. Udah lahir Nabi Isa, baru balik lagi kampung tuh, betul kena fitnah. Disitulah letak mukjizat Nabi Isa, bisa bercakap waktu bayi untuk membela omaknya. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu lahir disambut oleh Siti Maryam. Nabi Isa punya omak tapi tak punya ayah. Nabi Adam tak punya omak, tak punya ayah. Sedangkan Nabi Isa punya omak, tak punya ayah. Begitu luar biasa Nabi Isa. Makanya aku menengok di kampung kita ni banyak mengikuti Siti Maryam. Banyak ikut Siti Maryam. Anaknya ada ayah yang taman. Hanya ada kan Bu? Ada? Tapi aku yakin sini tak ada. Tak ada sih. Tak ada yang mengaku. Mana ada sini? Nih Siti Maryam. 2 wanita suci ini ada kata ulama kiasnya. Apa kiasannya? Makna kias 2 wanita suci ketika menyambut Nabi lahir, maknanya adalah kalau ada anak melahirkan, anak itu lahiran, cucu kita lahiran, ponakan lahiran, jangan kasih anak itu lahir disentuh bidan yang bukan beragama Islam. 2 itu. Pertama, bidannya harus Islam. Yang kedua, perempuan. Ada yang Islam tapi jantan, cari dulu yang perempuan. Kalau sudah betul-betul hendak keluar betul, sempat mencari yang perempuan, mana dapatlah. Ini hukumnya. Dalam berjanji itu ada hukum, sunnah hukumnya itu. Kenapa? Karena kita tahu hendak begitu lahir anak dipegang oleh orang yang bukan beragama Islam. Sebab anak itu fitrah, suci, maka dipegang oleh orang yang Islam. Begitulah Rasulullah lahir, Rasulullah bercakap. Bukan cuma Nabi Isa yang bercakap.
ketika kocik lahir Nabi Muhammad, Rasul pun bercakap. Salah satu mukjizat Rasulullah. Banyak mukjizat para nabi. Ada nabi satu mukjizatnya, ada yang dua, ada yang tiga. Nabi Muhammad dikumpulkan semua mukjizat itu diambil oleh Rasulullah dan ditambah Allah dengan mukjizat lainnya. Luar biasa Rasulullah. Semua dapat. Apa yang dicakapkan Rasulullah ketika lahir? Ketika kita bersin mengucapkan alhamdulillah, orang yang mendongak mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kalian. Maknanya Rasulullah begitu lahir sudah berdoa kepada Allah agar kita dirahmati oleh Allah. Lahir Rasulullah, pendek cerita, umur sudah semakin tumbuh dewasa. Umur Rasul 6 tahun. 6 tahun umur Rasul, omaknya pula lah meninggal. Bayangkan Pak, belum lahir ayah udah tak ada. 6 tahun umur, omak pula yang meninggal. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian 2 tahun mengasuh Nabi Muhammad, Abdul Muthalib pun meninggal. Diasuh oleh pamannya Abu Talib yang kafir, yang tidak Islam, tak bersyahadat sampai Nabi Muhammad meninggal. Bahkan sampai Abu Talib meninggal, tak pernah dia mau bersyahadat. Tapi begitupun dia selalu mengawal Rasul kemana pergi Rasulullah. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dewasa. Ya, biar kita ingat balik sekolah Arab dulu. Kisah Rasulullah yang sangat luar biasa. Tumbuh dewasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah nampak kehebatan Rasulullah. Begitulah nampak dan menonjol kehebatan Rasulullah ketika Abu Talib merawat Rasulullah. Di bawah Abu Talib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi berdagang go internasional, pergi ke negeri Syam, Syria sekarang. Pergi ke negeri Syam, di tengah jalan jumpa sama seorang pendeta yang bernama Buhairah yang beragama Nasrani. Apa kata Buhairah sama Abu Talib? Ya Abu Talib, man huwa? Siapa dia? Abu Talib menjawab, ini ponakan kandungku, namanya Muhammad. Kenapa? Kau jago elok-elok dia nih Abu Talib. Karena aku tengok dari fisik dia, dari mulai atas kepala sampai ke kakinya, aku menengok dia nih bentuk tubuhnya, ciri-cirinya, karakternya persis macam yang dituliskan dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Siapa dia? Inilah Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Karena ditengok pendeta tuh Pak, kemana Nabi pergi ada awan yang mengikuti. Kalau sing gokong kan awan kinton, angin kinton, kan? Itu harus dipanggil, katanya datang. Itu harus dipanggil. Nabi Muhammad kemana pergi dikawal oleh awan. Hujan tak kebasahan, panas tak kepanasan. Lain macam Rita Sugiarto. Hujan kepanasan, panas kedinginan, itu namanya sakit hangau. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Dari koci udah nampak. Nabi Muhammad itu pun macam kita ni juga ya Pak. Sifat manusianya ada. Cuman basarun lakal basar. Manusia tapi tidak macam manusia biasa. Inilah bedanya. Nabi bercakap, kita pun bercakap. Nabi makan, kita pun makan. Nabi tidur, kita pun tidur. Cuman bedanya sedikit. Nabi makannya sedikit. Kalau kita sedikit makan. Nabi tidurnya sedikit. Kalau Bapak sedikit-sedikit pantang terletak, astuti, asal tunduk tidur. Nabi bercakap Bu, Ibu bercakap, cuman bedanya sedikit. Nabi cakapnya sedikit bermanfaat. Kalau kita udah banyak selema. Apalagi pun cakap orang, rajin mencakapi orang. Itulah kalau gitu mencakapi orang. Pantang sedikit ada orang asing jalan bergandengan tangan sama bininya. Laki-lakinya ini ganteng, togap tinggi, hidungnya mancung, alisnya tebal, wajahnya putih, pakai kumis sikit, berjenggot agak panjang, macam aku lah. Bergandengan tangan sama bininya. Bini ini udah jolek, pendek, tonggek,
pesek, hitam, hidup pula lagi tuh. Tahu apa yang terjadi? Awak pula yang komplain. Oh kak, nah, coba kak tengok itu kak. Nah, mencari masalah, kita yang cari masalah. Macam tak ada betina lain di kampung ni gitu. Kalau begitu bentuknya, ya Allah ya Rabbi, 10 bisa dapat kayak gitu. Awak pula lah yang komplain, coba lah. Bahkan berapa banyak hari ini ibu minta maaf, ibu kali maaf. Cuman gara-gara masalah sepele, putus silaturahim. Cuma masalah sepele, putus silaturahim. Padahal Nabi tak inginkan seperti itu. Bertetangga, bersinggung-singgungan. Bertetangga, tak bahasa tubuhan. Bertahun-tahun tak baca kapan bertetangga. Apa guna ibadah puluhan tahun kita menyembah Allah kalau memang tak baca kapan? Coba. Ini maulid Nabi, paling tidak habis ini ada yang berubah. Paling tidak akhlak sama sesama kita. Innama bu'istu liutammima makarimal. Aku diutus kata Nabi hanya untuk menyempurnakan akhlak. Tak banyak. Kenapa? Karena Nabi tahu akhlak umat di akhir zaman hancur. Sesama manusia aja lah. Hancur akhlak kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal muflis?" kata Nabi. Tahukah kalian orang yang bangkrut wahai sahabatku? Siapa yang bangkrut itu ya Rasulullah? Siapa bangkrut itu? Kalau menurut ibu siapa orang bangkrut? Oi. Oi. Tidak yang mula lah. Tengok nunduk. Aku pikir tunduk kena paham. Tapi tunduk sampai ke sungai paham. Lah golak kau tu. Macam golak ayam sakit. Oh, la ilaha illallah. Atadruna mal muflis kata Rasulullah. Tahukah kalian orang yang bangkrut? Siapa ya Rasulullah? Kata sahabat walaupun tahu tak mau ngasih tahu. Kenapa? Orang itu memuliakan Rasul, hanya Allah dan engkau yang tahu ya Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut itu wahai sahabatku, kelak ketika dia hidup di dunia banyak amal ibadahnya, sholatnya rajin, tahajud tiap malam, duha tiap pagi, istikharah dikerjakan, sholat hajat tak pernah tinggal, puasa Ramadan tak pernah lepas, puasa sunnah dikerjakannya, zakat ditunaikannya, sedekah dia mantap, semua pengajian dia ngikut, tapi kelak di akhirat tidak mendapatkan pahala apa-apa. Ini orang yang bangkrut, Pak. Banyak ibadah tapi sampai ke akhirat tak dapat pahala. Ketika itu belum ke akhirat, Pak. Belum sampai kita di akhirat ditimbang amal ibadah. Allah mengurus kita dulu. Selesaikan antara kita dan kita dulu. Masalah manusia sama manusia itu duluan diselesaikan sebelum dihitung amal ibadah, sholat, zakat dan lain. Di mana letak bangkrutnya? Di saat kita sudah beribadah sampai di akhirat ibadah kita di hadapan Allah tidak bernilai pahala dan bahkan dosa-dosa kita ditambah karena tidak cakapan sama orang lain. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan dialog hamba dengan Allah. Ada orang yang hendak masuk surga tak jadi masuk dalam surga. Ada ayah hendak masuk surga tak jadi masuk gara-gara anaknya. Begitu hendak masuk ke dalam surga, anaknya bilang sama Allah, "Ya Rabb, stop. Jangan kau masukkan ayahku ke dalam surga." Kenapa? Ibadah memang kuakui dia rajin ibadah, salat tak pernah tinggal di musalla syuhada, tiap waktu dia ibadah, tiap saat dia ibadah, haji sudah pernah pergi, umrah sudah sering kali, zakat ditunaikannya, puasa tak pernah dilepaskannya, anak yatim disantuninya, fakir miskin diingatnya, tapi ya Allah dia masuk surga memikirkan dirinya saja. Aku anaknya berjudi tak pernah dilarangnya, aku boleh kambing tak pernah dilarangnya, aku boleh setan tak pernah dilarangnya, aku bisa boleh manjing tak pernah dilarangnya, judiku tak pernah dilarangnya ya Allah. Apa
minum tua tak pernah hilangnya ya Allah, aku bercewek tak pernah hilangnya ya Allah, gara-gara itu ya Allah aku masuk neraka, aku tak ikhlas dan tak ridho ya Allah. Alhasil ayah ikut semua anak masuk neraka. Ada juga laki yang tak jadi masuk surga gara-gara bini. Ya Allah ya Tuhanku, jangan kau masukkan suamiku dalam surga. Kalau aku akui ibadahnya mantap luar biasa. Ustaz dia dipanggil di kampung kami dulu ya Allah. Haji sudah pernah berangkat, umrah pun sudah pernah berangkat, sembahyang tak pernah tinggal, orang meninggal tak pernah tak datang, mengkapani pun dia ikut ya Allah. Tapi ya Rahman, gara-gara dia tak mengurus ibadahku, aku masuk neraka. Auratku terbuka, tak pernah diingatkannya. Aku memfitnah orang, tak pernah nasihatinya. Aku menggosip, tak pernah dipikirkannya. Gara-gara itu aku masuk neraka ya Allah. Aku tak ikhlas dan tak ridho. Alhasil laki masuk dalam surga tak jadi, balik sama bininya ke neraka. Ini yang penting, tanggung jawab itu penting, Pak. Ibu, kalau ibu di akhirat nanti dihisap, yang ditanya urusan ibu, bukan masalah laki. Tapi kita seorang suami belum selesai urusan kita, ditanya Allah urusan anak bini kita, Pak. Tanggung jawab yang sangat luar biasa. Begitupun ada orang yang tak jadi masuk surga cuman gara-gara tetangga dekat rumah. Ya Allah, jangan kau masukkan tetanggaku dalam surga. 40 tahun kami disentuh salah sebelah rumah benar ya Allah. Ya. Terus kenapa? Memang ibadahnya mantap ya Rob. Tapi ya Allah, tahu kau ya Allah, kata begitu pula bisa sama Allah. 2 tahun tak bercakapan ya Allah, sampai mati ya Allah tak tengoknya. Tak baca kapan sama dia ya Allah, bertahun-tahun tak cakapan. Aku bisa tahu-tahu salah aku sama dia. Jadi mudah tak cakap dengan aku. Pak, Ibu, tak jadi masuk surga walaupun banyak ibadah. Kenapa? Masih bersengketa dengan orang lain. Di mana letak ruginya? Ketika orang menuntut, ya Rabb jangan kau masukkan dalam surga. Pahala sholat dikasih sama orang tua. Ada yang lagi nuntut, pahala puasa dikasih sama orang tua yang menuntut. Ada lagi yang menuntut, pahala zakat, haji, umroh, sedekah dikasih sama orang tua. Udah habis pahala, cemana lagi? Rupanya masih banyak orang yang menuntut. Pahala tak bisa disetor, dosa orang numpuk sama kita. Disitulah muflis, bangkrutnya manusia. Onda ibu begitu? Hah? Onda? Inilah yang perlu kita tanamkan. Jangan terlalu egois. Alah Ustaz, Ustaz kan tak tahu masalahnya. Iya Bu. Sakit, Ustaz sakit. Biar Ustaz sakit. Putih mata Ustaz, putih mata. Jumpa kami di pajak, tak setengah-tengokan kami. Cuma menengok mata putih. Kamu menengok cerita. Sampai mati Ustaz, sampai mati dia besok 2 tahun Ustaz, takkan ku jongok dia tu. Kau rasa itu. Alah dia yang mendatangi aku Ustaz, aku kakaknya, lebih tua aku daripada dia. Dia yang mendatangi aku. Tak begitu dah. Itu sifat iblis. Ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dalam surga, Allah perintahkan seluruh malaikat-malaikat termasuk iblis. Iblis itu sebenarnya Pak, luar biasa ilmunya itu. Selama 700 tahun lamanya iblis menjadi imam para malaikat dalam surga. 700 tahun. Allah perintahkan seluruh malaikat untuk sujud. Sujud di sini jangan salah arti, karena sujud selain kepada Allah musyrik, haram. Sujud di situ kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan ada 3. Kenapa diperintahkan Allah malaikat sujud kepada Nabi Adam? Pertama, karena menghargai atau mengikuti perintah Allah, hanya pertama, makanya disuruh sujud. Yang kedua, karena menghargai Nabi Adam, memuliakan Nabi Adam, Allah kasih mukjizat. Yang ketiga, yang paling penting, kenapa Allah perintahkan malaikat untuk sujud sama Adam? Karena di dalam tubuh Nabi Adam terdapat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Allah? Iblis, kenapa kau tak mau sujud sama Adam? Apa jawab Iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia ya Allah. Aku lebih kaya, aku lebih berilmu, aku lebih tua, aku tak bersalah. Ngapain aku harus sujud sama Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kuciptakan dari api, sedangkan Adam kuciptakan dari tanah. Unsur api tak mungkin menyembah tanah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kau termasuk orang yang takabur. Iblis tergolong jadi golongan orang-orang kafir. Apa yang disombongkan? Tainya gitu nih Pak. Kadang ada warna kawan nih dah. Dari kepala sampai ke kaki tai semuanya gitu nih. Yang muka-mukaan tainya. Baulan tai. Oh be, tai semua gitu nih. Pejabat tai. Itu kan calon bupati yang tiga tuh. Tainya. Camat tai, kepala desa tai, DPR tai, masyarakat tai, ustad. Just cobalah kamu menjawab. Nah, tak ada lagi dari kepala ini tai semua sampai kaki Pak, tak ada yang sombongkan. Kalau bukan dipakaikan pakaian iman dan takwa dalam kehidupan kita, kita manusia ibaratkan bangkai yang berjalan di muka bumi Allah. Tak ada yang perlu disombongkan. Semua milik Allah. La malikun illallah. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah. La ma'bud illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. La maksud illallah. Tidak ada yang tempat menggantungkan cita-cita kecuali Allah. La mawjud illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Semua serahkan sama Allah. Semua antarkan sama Allah. Masalah apapun itu antarkan sama Allah. Allah sudah menjelaskan, Allah sudah ngasih solusi, Allah sudah kasih garansi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan dikasih Allah ujian menimpa hambanya tanpa sebatas kemampuan hamba tersebut. Maka tak ada yang perlu disombongkan. Jangan egois sekali. Tak cakapan cuma gara-gara sepele. Ya Allah ya Rabbi. Nanti itu di akhirat jumpa selesai. Siapa yang bisa menjumpa? Di akhirat nanti tak ada yang bisa peduli dengan orang lain Pak. Sibuk sama masing-masing. Maka kesombongan itu hilangkan. Mulai malam ini coba tanya hati. Anda menjadi orang rugi di akhirat atau orang beruntung? Orang rugi begitulah kerojokan. Anda yang beruntung apa cakap orang bantai gaulah dah. Penting jalankan apa yang kita buat. Ini yang perlu ditanamkan dalam Maulid Rasul kali ini. Udah jam 1, uang 1 jam. Kita lanjut sekali lagi. 5 menit lagi boleh. Kita paskan yang 12. Karena kopi makin lama makin dingin. Apalagi menyombang tadi kan? Menyombang tadi. Habis itu sombong tuh. Menggulai ayam ya? Udah lah. Kok yang lada kuah itu? Akhirnya tak usah lama. Siap ini jangan sama. Ada. Ini lah. Begitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga akhlak. Yuk kita sambut. Akhlak harus baik-baik. Akhlak itu anak-anak muda. Akhlak harus bagus-baguskan. Apa akhlak yang bagus? Jangan pampangkan auratmu di hadapan publik. Ini Nabi mengajarkan akhlak. Anak remaja harus punya akhlak. Akhlak sama mak ayah harus jago. Jangan kawan kau memanggil copat kau datangi, mak ayah kau memanggil tondak kau datangi. Ini tak berakhlak. Ngapain buat acara maulid kalau tak ada akhlak? Main TikTok tak berakhlak. Ada main TikTok. Mulai malam ini hapus aplikasi TikTok kamu tuh. Sampai besok pagi kalau ada anak-anak cewek yang tidak menghapus aplikasi TikToknya, ku doakan usah penggoda. Nenek itu bingung di belakang, apalah TikTok juga tahu usahnya. Yang tahu dia tok bukan TikTok, tok mengutuk pintu TikTok. Dek, kalian tuh perempuan di hadapan Allah mulia. Jaga marwahmu, sehelai rambutmu takkan harus bisa dilihatkan sama orang lain. Ada yang pakai jilbab, bajunya kotak main TikTok. La ilaha illallah.
Kalau anda berfoto buat video tak pakai jilbab silahkan kau buat, tapi jangan kau posting. Cukup di dalam galeri handphonemu. Ketika kau pamerkan sama orang lain, sebanyak mata laki-laki memandangnya, maka sebanyak itu dosa akan mengalir sama kau sampai mati. Itu menjadi dosa jariah sampai mati. Hapus tuh aplikasi TikTok. Karena aplikasi TikTok itu kalau dibuka di Play Store, buka Play Store aplikasi terbodoh di dunia, keluar TikTok, TikTok, TikTok. Berarti kalau ada anak-anak remaja yang memainkan TikTok, berarti itu anak remaja semangat kali yang bilang bodoh. Jangan ke muka aku lah. Remaja bodoh ke muka aku. Ya, hapus tuh. Kalau memang punya akhlak. Dulu beda akhlak sama sekarang, Pak. Kalau dulu anak gadis anak mandi, ya, anak gadis anak mandi, ayahnya pulang dari laut, tiba-tiba ayahnya duduk di teras, duduk di muka nonton TV, anaknya keluar dari kamar mandi, ya berkata, "Mak, pakai kain kau, pakai ayah kau di muka ayah kau." Iya, Bu. Betul. Akhlak, jangan sompat dadu ni nampak ayah, bahu nampak ayah. Kalau sekarang lain, Hello Kitty, tak pakai ando-ando, tak pakai kain-kain lagi, melenggang di muka ayah itu. Ini tak punya akhlak. Akhlak itulah yang diajarkan Nabi sama kita. Maka mulai malam ini coba ulang-ulangi balik kisah-kisah lama yang penuh dengan akhlak. Anak remaja, akhlak sama orang tua itu paling penting dalam hidup. Karena orang yang pengen sukses dunia akhirat, tidak akan pernah dia sukses di dunia dan akhirat kalau durhaka sama mak ayah. Anak yang durhaka sama mak ayahnya, kehidupan dunia melakat, di akhirat akan tersiksa. Ini akhlak. Lebih penting kita sama kawan, lebih penting kita sama warnet, lebih penting sama handphone ketimbang sama ayah. Akhlak ini mulai diubahlah. Akhlak kita semua Bapak Ibu sama tetangga akhlaknya baik-baik. Jangan mudah tersinggung, sisi kita singgung, dah tak cakapan. Nabi yang diinginkannya bukan itu. Maka bukti kita cinta sama Nabi, malam ini kita ubah semuanya. Akhlak suami sama istri, akhlak istri sama suami, akhlak ayah sama anak-anaknya, akhlak anak sama orang tuanya. Kadang kita sendiri yang mengajarkan anak tak berakhlak, Pak. Suruh anak sembahyang, kita yang tak sembahyang. Udah ajan. Pergilah sembahyang kau sembahyang. Awak tak sembahyang. Datang ibu-ibu, bayang juga, udah ajan pergi apa lagi, sembahyang. Waktu nonton ku menangis, membayangkan. Entah kenapa yang suka nonton itu. Tak siap-siap, kisahnya itu aja. Tahu sih ibu tengok itu, Bu? Tahu sih itu tonton, tak nangis suara kisahnya itu doang. Bayangkan ibu lah, kisahnya sama, orangnya aja beda. Awalnya ibu tengok lah, awalnya dia direktur kan, direktur punya bininya soleha lagak, patuh sama mak ayahnya, patuh sama mentua, patuh sama laki pulang siapkan makan, siapkan minum, siapkan mandi. Kemudian rupanya disuntuk, karang suntuk dia, ada kenalan dia sama sekretarisnya ini lagak pula. Kata sini laga, tahu apa lama dokat jatuh hati, dia jatuh cinta, bercewek orang tu selingkuh kan, ketahuan sama bini pertamanya itu. Rupanya ketika diajak bininya lah sarapan pagi, Pak, biar Bapak tahu, diajak orang tu sarapan pagi. Waktu sarapan pagi laki bilang, aku tak sarapan, aku sarapan di kantor aja. Curiga bininya nih, curiga bininya, datanglah bininya nih ke kantornya, dibuka pintu kantor, udah suap-suapan laki itu sama sekretarisnya. Gak ibu tahu, begitu apa yang terjadi ini katanya, biar kau tahu aja, inilah pacarku, biar kau tahu. Kenapa rupanya katanya pula, menangislah dia, masuk lagu, ku menangis, membayangkan betapa sakit, entah apa sakit. Udah Bu, belum sampai situ, tahu apa lama bini tak tidur menunggu lakinya pulang.
Boleh jalan orang tu pula. Pergi ke Sujuya, pergi ke kolam renang, pergi rumah jalan. Jam 3 malam bini tak tidur buka TV menunggu. Pulang lakinya malas-malas merompas-rompas saja. Apa kata lakinya? Besok aku akan minta Tuhan talak sama kau katanya. Kenapa kau sayang? Ya aku sama dia menikah. Oh, putuslah orang tu. Coba orang tu 3 hari diusir lah. Pergilah dia bawa kopi ke rumah mentuanya kan. Rumah yang betina ni pergilah orang tu. Kemudian datanglah surat dari pengadilan, sudah jatuh talak. Sudah jatuh talak bu, barulah dapat undangan. Menikahlah dia sama sekretaris tadi. Tengah 3 bulan menikah. Kan core orang tu habis hartanya habis. Awalnya direktur tak ada kok dibunuhnya. Habis tokoh bini itu mampus. Udah sampai belum sampai situ aja. Udah sampai situ bu. Tak berapa lama. Pergilah lakinya ni. Tak berapa lama keluar dari rumah jadi gelandangan. Dah karena langgah patah kakinya bertungkat lah orang tu keluar dia. Pergi ke tungkat ditolong selamat rumah sakit. Keluar dari rumah sakit ke mana? Didatanginya lah bini patamu itu. Bini patamu itu lagi mendong-dong anaknya bawa sepeda dari taman. Datanglah dia pakai tungkat. Aku minta maaf Susilawati katanya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyesal bahwa dia bukan perempuan yang baik buat aku. Hanya kaulah perempuan yang terbaik untukku dan untuk anak-anakku. Maafkan aku wahai Silawati. Apa wahai Silawati sampai menunduk mengangkat kepalanya. Aku bisa maafkanmu, tapi aku tak bisa melupakan kejadian yang kau lakukan kepada aku. Aku sudah berusaha sabar dan menahannya, tapi kau sudah kelewatan batas Joko katanya pula. Udah habis itu. Oh gila tuh masuk lagu. Ku menangis membayangkan masuk tahu pelamo jatuh pingsan meninggal. Judulnya Jeritan Hati Suara Istri. Macam laki aja yang masalah pak. Padahal bini tuh gatal lu tengok. Makanya aku kok nonton biniku mau sosan aku matikan TV itu. Karena aku salah tengok asal aku lagi gitu selingkuh tengoknya gitu. Ya aku bilang doakan aja lah. Nah, apa doakan? Bukan gitu, Paulan. Aku alhamdulillah niatku ada poligami. Niat. Aku udah minta izin sama biniku. Bisa. Silakan katanya. Kami kan manggil Abi ya kan. Bunda Abi gitu. Wajar. Udah nikah, udah halal, manggil kayak gitu boleh. Yang kurang ajar anak suhada, remaja musola manggil sayang. Kurang ajar namanya tuh. Ayang bebek, ayang bebek. Ayang bebek. Yang paling palanya aku rumah di ujung-ujung Gembili. Video call, Assalamualaikum papa. Papa. Bulan ini manggil papa mama, bulan muka pipi mimi, bulan muka lagi pupu mumu. Ya Allah, ya sadar dia untung lawa ayah. Oh ya Allah. Ada lagi yang panggilannya panggilan anak-anak mahasiswa. Assalamualaikum Adinda. Ini yang soal di Medan ini biasanya. Yang soal di Medan biasa panggil gitu. Waalaikumsalam Kakanda. Apa kabar ayahanda sama ibunda? Alhamdulillah sehat Kakanda. Yang mudah-mudahan ayahanda ibunda menjodohkan kita Dinda. Insya Allah Kakanda, dan Allah kasih kita anakonda. Anakonda. Anda ambil ananda, anakonda. La ilaha illallah. Kalau panggilan, panggillah pasanganmu dengan panggilan yang dia senangi kata Nabi. Nabi manggil istrinya, ya Khumairah, 2 istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Nabi sunnah manggil bini pak dengan panggilan yang dia senangi. Kalau sonang dia dipanggil pesek, panggil pesek. Sek, apa cung? Sini sedikit sek. Ambilkan minum sek. Kata pencung. Kalau sonang dia dipanggil dek, dek. Nah bapak kalau sonang jangan kita hinakan dengan panggilan. Nabi mengajarkan kayak gitu karena Nabi manggil istrinya ya Humairah, pipinya putih kemerah-merahan. Aku pun acara hari Medan perwiritan bapak. Bapak itu menjawab, Ustaz itu kan bini Nabi, pipinya putih kemerahan. Biniku Ustaz hitam kebiru-biruan. Lu tak mungkin ku panggil hello bam gitu. Kamu tidak, makanya boleh membongak sama bini kalau membongak itu menyenangkan hati dia pak. Boleh. Contoh, buat sop soto lah dia. Sotonya dibuat setahun sekali, pas kayu aja. Dibuatlah soto ayam 1 kilo, garam 1/2 kilo.
dihidangkanlah habis sembahyang kayo, dihidangkanlah untuk makan, diraso minum, makan dimakan. Kunang-kunang mana kedua tuh. Soda kan bang. Mantap bang. Suara botol lagi. Ini bola ya. Tambah bang, tambah. Atau minggu muka gua lagi, tak usah. Bulan muka bang, cuma sekali. Janganlah inilah penghabisan kok bisa. Tahu kau dek dari mulai Pantun nih sampai ke PT Timur Jaya non jauh. Tak ada orang masak soto seenak kau nih. Sonang hati laki bini itu. Kata Nabi begitu, walaupun membonga. Kapan mengingatkannya? Onda tidur bercakap elok-elok. Ode, apa bang? Soto tadi luar biasa dah. Karena kekonyangan abah, maka tak habis. Tapi kalau bisa, garamnya lagi sikit lagi buat. Sikit aja. Berapa kau buat aja? 2 kilo. Oh, itu bukan membuat soto dek, mengasin ikan. Besok kita belanjo atau abang belanjo ke pajak, abang ajakkan cuma cowoknya. Ini laki yang baik diajarkan Nabi, mengkritik dengan baik, mengajarkan ngasih solusi, bukan asal marah-marah saja tak ngasih solusi. Ya pak, ini Nabi mengajarkan akhlak yang baik. Nabi pernah pulang ceramah jam 3 malam, fotonya pintu Siti Aisyah di rumah dah tidur. Assalamualaikum Aisyah, Assalamualaikum. 3 kali tadi sauti, Nabi ambil sorban, dibontangnya di teras, tidur Nabi di teras. Besok subuh, Siti Aisyah bangkit. Loh, ya Rasul, maafkan aku ya Rasulullah, aku dah tertidur pulas, lolap betul aku lo, so maafkan aku, kata Siti Aisyah. Apa kata Rasulullah? Tak kau yang salah, kau tak salah, udah capek kali ku tengok kau. Wah, janganlah tidur, maafkan aku yang sudah mengganggu tidur kau. Nabi pula minta maaf. Coba besok buat gitu di rumah kita, Pak. Buat pula di rumah kita gitu. Pulang jam 3 dari pajak, kan? Untuk pintu. Assalamualaikum. Ti. Assalamualaikum. Oh, Ti. Assalamualaikum. Tak juga dibuka, ambil koran tidur. Besok pagi bangun bini. Begitu bangun tengoknya, loh bang, kok tidur sini? Kapal utak kau tidur sini. Kok tak abang bangun? Tak aku bangunkan mata kau, tak aku bangunkan. Pocah tangan kau menumbuk pintu dah kau tahu. Loh bang, gak gitu. Kau tidur macam mau mati. Besok tahun aku kasih kau kunci lagi, aku kunci. Batu angka, tahu lawan laki-laki ni pak, ditumbuk ke dinding, pang, pocah dinding, tangan pun berdarah. Besok dinding dibolo, diparban tangan, kan kau gila namanya. Kalau tahu saya dibolok, sinting tak menuntu awak ni. Kenapa? Tidak punya akhlak. Coba tanamkan akhlak yang baik dalam hati. Ya, maka untuk kesempatan kali ini, akhlak itulah ditanamkan baik-baik. Akhlak kita sesama manusia, akhlak kita berkeluarga, akhlak kita bertetangga, akhlak kita pula dengan Nabi, agama dan Allah Subhanahu wa taala. Udah lewat jam 12, lewat 6 menit. Tak usah lama-lama lagi. Nah, kan aku tengok kedinginan juga, aku tengok malam ni, wah dingin. Buat dokat, masuk kamar tidur. Aku pulang, aku lagi ke Kuala Munjung lah. Lapar pula buat. Makin malam makin gawat pula. Bukan minta bolan, tidak. Tak boleh kami minta. Tak boleh ajakan ayah kami minta-minta. Bukan memaksa, tidak, mengingatkan saja. Mana tahu lupa. Dah ya, kamu dah capek kan, ngantuk. Udahlah ya. Mudah-mudahan, udahlah. Kamu berapa kau bayar? Itu berapa kau bayar itu? Hitung-hitung juga kak. Jangan mengunyah saja, mengunyah juga. Ceramah dengarkan juga. Tangan makan juga kan, makan. Wow, kau ambil 2, katanya tiktak 2 biji, udah 6 dimakannya. Oh tak tahu, tengok di warung tu makan tak orang situ duduk. Kok ini udah terlatih. Laskar ini, pejuang-pejuang agama Allah yang kelak bisa memperjuangkan agama Allah di akhir zaman.
Udah ya, mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini ada faedah dan manfaat. Tapi sebelum gue tutup, gue tanya dulu, paham ya orang bapak gue sampaikan tadi? Ibu paham bu? Berarti orang bagan ini cerdas-cerdas sobe. Paham orang tuh? Karena aku bercakap aku pun tak paham. Nah, berarti orang tidak paham. Berarti orang lebih cerdas daripada aku. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan berfaedah, bermanfaat, dan di sana sini pasti ada kekurangan dan kesalahan. Kusangka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, bu, boleh ibu menumpang mandi. Tapi kalau tak ada sumur di ladang, minta tolong jangan tak mandi-mandi. Ya. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan dicampakkan ke tepi paket. Kalau ada kata-kata yang salah, minta tolong pulang, jangan merepet-repet. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan di kantong celana. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan bilang kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, apa bu? Hah? Onda hati gula jarum-jarumku, yang mematahkan aku, yang kupatahkan punyaku. Kalau onda ibu mematahkan punya bapak itu patahkan. Nah, jarum. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan masukkan ke dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam kuali. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan bilang-bilang sama polisi. Kalau ada jarum yang patah, boleh jarum tempat boleh mah. Sponsor. Kalau ada apa lagi? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah durian, buah kedondong, cukup sekian dulu dong. Buah sirsa, sebuah pepaya. Buah kuini, sebuah mangga. Sebiji buah-buahan pun tak nampak aku yang di sini. Tak ada. Untuk adik-adik, kuntilanak indah bergaya. Bikin status di dinding FB. Adik-adik jangan lama-lama mandang saya. Aku takut terbawa mimpi. Iya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum nafsi bitaqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.